Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi, membahas putar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Bila simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas hasil uang paling besar tapi dengan sedikit usaha. Kita hanya punya waktu 24 jam sehari. Semua memiliki waktu yang sama dalam sehari. Jika melakukan sesuatu dengan kurang sadar, kebanyakan orang merasa bahwa ada begitu banyak yang harus dilakukan. Mencoba melakukan semuanya dalam satu hari itu. Begitu sibuk, terus-menerus, dan ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dalam kegiatan selama sehari itu. Coba perhatikan saat akhir tahun. Kita sepakat, ini adalah waktu yang sibuk bagi hampir semua orang. Mencoba menyelesaikan target yang seharusnya diselesaikan sebelum akhir tahun. Merasa kewalahan tetapi juga produktif, sekaligus senang dengan kemampuan menangani banyak hal. Namun pada kenyataannya, perilaku semacam itu justru membuat kita kurang efektif dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Berdasarkan studi yang lebih baru tentang mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu atau multitasking, kita kemudian tahu bahwa multitasking ternyata melakukan lebih sedikit dan melewatkan beberapa informasi. Diperlukan waktu rata-rata 15 menit untuk mengarahkan kembali ke tugas utama setelah terjadi pengalihan perhatian seperti mengecek pesan yang masuk. Ini bisa menurunkan efisiensi sebesar 40%. Memori jangka panjang akan menurun, dan kreativitas, keterampilan yang terkait dengan mengingat juga berkurang. Kita memiliki otak, tetapi tampaknya tidak mampu melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan. Sayangnya multitasking tidak ada, setidaknya tidak seperti yang kita pikirkan. Otak kita hanya memilih informasi mana yang akan diproses. Misal, jika Anda sedang mendengarkan lawan bicara, mungkin fungsi visual Anda menjadi kurang aktif. Jadi saat Anda berbicara di telepon dengan klien dan bekerja di depan komputer pada saat yang sama, Anda benar-benar hanya mendengar lebih sedikit dari apa yang dikatakan lawan bicara Anda. Walaupun ada miliaran neuron dan triliunan koneksi di otak, multitasking sebenarnya tidak dikenal oleh otak kita. Tetapi mengapa kebanyakan organisasi ingin mampu menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu? Ada beberapa alasan memang, mulai dari menghemat biaya dengan memungkinkan menggabungkan tugas terpisah, menghemat biaya dengan melakukan beberapa tugas secara bersamaan sampai meningkatkan produktivitas. Tapi apakah itu selalu berbanding lurus dengan hasil? Berharap dengan melakukan banyak untuk mencapai hasil yang lebih banyak, atau sebaliknya hanya mempersempit fokus ke hal tertentu dan melakukan kegiatan yang relevan saja, bahkan sedikit yang dilakukan, justru mencapai hasil yang lebih besar. Jika menerapkan prinsip 80-20, juga dikenal dengan prinsip Pareto, menyatakan bahwa kira-kira 80% dari akibat berasal dari 20% penyebab. Ini adalah aturan umum yang menyarankan sebagian besar hasil atau hasil di banyak bidang kehidupan didorong oleh sejumlah kecil faktor. Berikut ada beberapa contoh untuk menggambarkan prinsip 80-20. Dalam bisnis sering diamati bahwa 80% pendapatan perusahaan berasal dari 20% pelanggan atau 80% keuntungan perusahaan dihasilkan oleh 20% produk atau layanan. Jadi, perhatikan, hasil uang paling besar berasal dari 20% pelanggan, 20% produk atau jasa, dan seterusnya. Jika diterapkan pada manajemen waktu, menunjukkan bahwa 20% tugas atau aktivitas yang Anda lakukan bertanggung jawab atas 80% hasil atau produktivitas Anda. Dengan mengenali dan berfokus pada tugas yang paling penting, Anda dapat memaksimalkan efisiensi dan dampak Anda. Dalam hal produktivitas, sering dikatakan bahwa 80% dari nilai atau dampak dalam suatu proyek atau tugas dicapai dalam 20% usaha atau waktu yang diinvestasikan. Sisanya yang 80%, upaya hanya berkontribusi sedikit pada peningkatan. Rasio 80-20 tidak selalu tepat dan dapat bervariasi. Ini adalah pedoman umum yang menyoroti tentang adanya ketidakseimbangan antara input dan output.
80-20. Dengan memahami dan menerapkan prinsip 80-20 dapat membantu individu dan organisasi mengenali faktor yang paling penting, memprioritaskan secara efektif, dan mengoptimalkan sumber daya mereka untuk dampak yang maksimal. Tapi kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada lagi yang namanya hukum Parkinson yang bisa diterapkan untuk mendukung praktek 80-20 itu. Hukum Parkinson menyatakan bahwa jika suatu tugas dirasakan paling mendesak, maka semua kepentingan dan waktu akan diprioritaskan untuk menyelesaikannya. Hukum Parkinson menyatakan bahwa pekerjaan akan meluas untuk mengisi waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya. Dengan kata lain, jika Anda memberi diri Anda waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu tugas, Anda cenderung menghabiskan seluruh waktu bahkan jika tugas itu dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Hukum Parkinson juga diterapkan pada produktivitas individu dan manajemen waktu, yakni jika seseorang diberi kerangka waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan suatu tugas, mereka mungkin menunda-nunda dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Kan jika itu dapat dilakukan dengan lebih efisien dalam waktu yang lebih singkat. Jadi anggaplah kita sudah tahu apa hal penting yang harus dilakukan. Kemudian kita ditantang untuk dapat menyelesaikan hal penting tersebut dalam waktu yang sangat terbatas. Kira-kira begitu. Jadi ada dua pendekatan sinergis di sini. Membagi tugas hanya pada yang penting saja untuk mempersingkat waktu dengan prinsip 80-20 dan mempersingkat waktu kerja untuk membatasi hanya pada tugas yang penting saja dengan hukum Parkinson. Hasil uang paling besar karena tahu sekitar 80% laba dihasilkan hanya oleh 20% produk, layanan, pelanggan, sumber income, hasil investasi, dan lain-lain. Mengenali dan hanya berfokus pada aspek yang paling menguntungkan untuk memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya dan upayanya secara lebih efektif. Ini mungkin dengan mengoptimalkan strategi pemasaran untuk produk dengan keuntungan tinggi, meningkatkan retensi pelanggan untuk klien yang paling berharga, atau merampingkan operasi untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian dengan sedikit usaha, karena kita membatasi waktu kegiatannya, melakukan upaya dengan waktu seminim mungkin. Ini termasuk mengetahui waktu-waktu tertentu mana yang paling efektif yang menghasilkan revenue paling besar. Jika ingin menyelesaikan lebih banyak, termasuk menghasilkan lebih banyak, maka perlu untuk belajar menolak yang tidak relevan dengan mengatakan tidak. Tetapi secara halus ya, ini demi prioritas apa yang paling penting dalam kegiatan harian Anda. Belajar menjadi fokus berarti mengatakan ya untuk hal yang memang harus Anda fokuskan. Tetapi itu juga berarti mengatakan tidak pada ratusan ide bagus lainnya yang ada. Anda harus memilih dengan hati-hati. Fokus adalah juga tentang mengatakan tidak. Anda harus mengatakan tidak pada ide-ide bagus jika Anda ingin fokus pada satu ide yang hebat. Anda tidak dapat melakukan apapun yang datang kepada Anda. Anda hanya memiliki 24 jam sehari dan hanya ada begitu banyak yang dapat Anda capai. Belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal lain yang akan mengalihkan perhatian Anda dan mengalihkan perhatian Anda dari tujuan. Lakukan fokus untuk hal yang paling penting untuk kegiatan harian Anda. Lakukan dengan konsisten setiap hari. Terapkan pada kegiatan pemasaran maupun bisnis Anda. Ini bisa meningkatkan revenue. Hasil uang lebih besar dengan melakukan sedikit hal, tapi penting. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-296 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.